Shalom, perkenalkan nama saya Amsal Widayat STH, Guru Pendidikan Agama Kristen di SDN Banyuanyar 3, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Transformasi Kemenak Batch 3 tahun 2025 di IAKN Manado dengan nomor induk mahasiswa 2501060047. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SDN Banyuanyar 3, Kota Surakarta untuk uji kinerja pada kelas 4, pelajaran 4 dengan tema Tuhan adalah Gembalaku yang baik. Selamat menyaksikan. Shalom anak-anak. Damai di hati. Oh ya, bagaimana kabarnya anak-anakku? Wah, hebat. Pak Amsal bersyukur karena kalian semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama untuk mengucap syukur ya, karena sudah dikumpulkan Tuhan dalam kondisi sehat. Ya, saya Pak Amsal tutup pintu dulu. Ya. Sekarang supaya kita lebih semangat lagi, kita mau tepuk semangat. Ya, ayo semuanya berdiri. Kita mau tepuk semangat. Masih ingat kan? Ya, bagus. Yo. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha, ma, aha aha, mat, aha aha, semangat. Semuanya boleh duduk lagi anak-anak. Luar biasa sekali anak-anak, hari ini luar biasa sekali. Hari ini hari apa tuh anak-anak? Oh, hari Kamis. Pakaiannya apa ini? Oh, pramuka. Semuanya lengkap dengan pramuka? Lengkap, ada yang pakai aduk ya? Oh, sudah pakai aduk lengkap. Ya, luar biasa anak-anak, hari ini tertib sekali pakaiannya sesuai dengan harinya, yaitu pramuka. Oke, hari ini kita juga akan melihat kelas kita, sekeliling kita. Coba perhatikan anak-anak. Siapa yang piket hari ini? Sudah nyapu tadi? Sudah nyapu? Coba lihat. Sudah bersih belum ya? Ketua kelasnya bisa memimpin. Oh iya, Pak Amsal mau iringi dengan gitar ya, supaya lebih meriah. Mari ke Pak Ketua kelas. Menyanyikan pujian waktu datang kepada Apa datang padamu, naikkan ucapan atas kasih anugerahmu yang indah sediakan bagi hari siang hari sore dan malam hari
Bapa kami, dikuduskanlah, datanglah, jadilah di bumi seperti di surga. Hari ini adakah yang tidak masuk anak-anak? Siapa? Ada? Siapa? Asaria. Siapa lagi? Yeskiel. Siapa lagi? Ada? Oh ya, Cio. Sakit ya? Oh, Mikaela. Mereka sakit ya? Ya, semoga kita berdoa bersama-sama supaya teman-teman kita yang sakit itu nanti segera diberikan kesehatan agar bisa kembali lagi belajar bersama-sama dengan kita. Gitu ya. Hari ini kita mau menyanyikan lagu nasional, yaitu lagunya Garuda Pancasila. Ada yang belum bisa di sini Garuda Pancasila? Ada yang belum bisa? Sudah bisa semua? Sudah ya? Ya, oke. Kita mau nyanyikan Garuda Pancasila. Kita bertepuk sambil bertepuk tangan. Kita sambil bertepuk tangan, anak-anak. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Holy Years. Garuda Pancasila. Ya, anak-anak, kita sebelum mulai pelajaran, Pak Amsal mau tanya dulu, perasaan anak-anak bagaimana hari ini? Senang? Ada yang sedih? Tidak ada yang sedih? Oh, puji Tuhan. Ada yang takut? Tidak ada. Ada yang tertekan? Tidak ada. Wah, luar biasa. Berarti semuanya senang. Kita belajar dengan senang, dengan sukacita dari Tuhan, supaya kita bisa menerima materi nanti dan kita bawa pulang. Kita boleh menjadi anak-anak yang luar biasa. Setuju anak-anak? Setuju ya. Pembiasaan minggu ini 10 hukum Tuhan ya. Yo, kita mau pembiasaan dulu menghafalkan 10 hukum Tuhan. Hukum Tuhan atau hukum Taurat ya anak-anak ya, yang terdapat di dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ini sudah Pak Amsal sertakan di depan. Kita mau baca bersama-sama supaya kita nanti setiap minggu kedua kita menghafal ini, supaya kita nanti hafal hukum Taurat, ya hafal 10 hukum Tuhan. Tidak usah baca ke depan ya. Tujuannya supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mengerti Taurat Tuhan. Setuju anak-anak? Setuju. Yo, kita mau baca 10. 1. Jangan dua. Tiga. Jangan enam. Ya, sekarang kita mau membuat juga kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu apa, Pak? Kesepakatan kelas itu adalah tata tertib, peraturan selama kita nanti belajar yang berasal dari dirimu, bukan dari Pak Amsal peraturannya, tapi dari kesepakatan bersama. Setuju? Kira-kira kesepakatan apa, tata tertib apa yang nanti kita mau
ada dalam pembelajaran kita untuk pagi hari ini? Tata apa? Kalau mau keluar izin dulu dari Tata, setuju? Kalau mau keluar, mau pipis, izin dulu. Setuju? Oke, kesepakatan pertama itu ya, kalau mau keluar dari sini izin dulu. Kesepakatan yang kedua ada yang mungkin, oh Danu coba. Selama pembelajaran tidak boleh rame, harus fokus. Tidak boleh rame, kita ganti pembelajaran harus tenang dan fokus. Gitu ya? Setuju? Dari Danu, pembelajaran harus tenang dan fokus. Setuju? Setuju. Tidaknya kita hilangi ya. Berarti ada dua kesepakatan yang nanti kita akan kerjakan selama pembelajaran. Satu, kalau mau keluar, mau izin keluar, kita harus izin dulu. Terus kalau mau belajar, syaratnya harus tenang. Yang kedua, tenang dan fokus. Gitu ya anak-anak ya. Ya. Sekarang Pak Amsal mau coba mengingatkan pelajaran yang minggu lalu. Kira-kira ini Pak Amsal bawa seluling. Nanti kalau Pak Amsal selulingnya kasihkan ke Nail, berarti Nail yang menjawab. Kalau selulingnya saya kasih ke Moses, berarti Moses yang jawab. Ya, Pak Amsal mau tanya pelajaran minggu yang lalu. Minggu yang lalu pelajarannya kira-kira ada yang masih ingat enggak? Coba kamu yang ngacung, Jojo. Apa Jo? Allah mengasihiku dan semua anak-anak. Oh iya, betul Jojo. Jadi pelajarannya minggu yang lalu itu Allah mengasihiku dan semua anak-anak. Sekarang pertanyaan materi minggu lalu, ini masih minggu lalu. Kira-kira apa sebabnya Allah memelihara kita? Coba kamu, Jobel, jawab Jobel. Karena Allah sering menyayangi kita. Kita dalam hidup istimewa. Allah lebih istimewa daripada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ya, karena Allah sudah mengasihi kita. Kita itu lebih dari makhluk yang lain, binatang dan tumbuhan. Allah itu begitu mengasihi kita, makanya Allah memelihara kita. Terus karena Allah memelihara kita, pertanyaan yang kedua, karena Allah sudah memelihara kita, bagaimana sikap kita? Kita harus taat. Lah sekarang bagaimana caranya kita taat kepada Allah? Moses. Rajin berdoa, tekun membaca Alkitab, dan rajin beribadah. Rajin berdoa, tekun beribadah, terus rajin baca Alkitab, ya mengasihi orang tua, itu juga salah satunya, mengasihi guru, itu salah satunya kita taat, contoh taat kepada Allah. Bagus sekali, beri tepuk tangan anak-anak. Ya, kita mau pelajaran kita yang minggu ini yang baru. Kalau dulu kita sudah belajar tentang pemeliharaan Allah kepada semua anak dan kita. Sekarang kita mau belajar tentang Tuhan adalah gembalaku yang yo dibaca bersama-sama. 1, 2, 3, temanya apa? Tuhan adalah. Ya, pelajaran kita hari ini, Tuhan adalah gembalaku yang baik, diambil dari kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6.
Pak Amsal mau tanya dulu sebelum mulai pelajaran. Ada yang tahu gembala itu artinya apa? Gembala. Ayo, tadi? Coba, Jojo. Gembala tadi apa, Jo? Seseorang yang mengembalai domba. Seseorang yang mengembalakan domba. Benar apa salah? Benar. Gembala itu adalah seseorang yang pekerjaannya mengembalakan domba. Kalau di sini kambing. Kambing, banyaknya kambing toh. Nah, terus gembala itu peralatannya apa saja yang dibawa kalau mau mengembalakan? Apa, Nael, coba? Tongkat. Tongkat, betul. Gada, benar. Apalagi? Makanan dan minuman. Oh, bekal makanan dan minuman. Ya, bagus. Ya, itu salah satu atau beberapa ya, beberapa yang dibawa gembala untuk mengembalakan domba-dombanya. Nah, di pelajaran ini, anak-anak tujuannya apa? Tujuannya adalah satu, kita bisa menuliskan pengalaman pemeliharaan Allah kepada kita yang dikaitkan dengan kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Yang kedua, kita pembelajaran ini bertujuan juga untuk kita bisa menyebutkan contoh-contoh kasih setia, kesetiaan Tuhan sebagai gembala yang baik. Yang ketiga, kita nanti membuat suatu karya kreatif dalam bentuk poster, dalam bentuk gambaran, atau dalam bentuk puisi, boleh ya. Tujuannya 3, kita belajar untuk materi yang Tuhan adalah gembalaku yang baik ini. Ya, hari ini kita mau belajar anak-anak tentang gembala yang baik melalui sebuah lagu. Ya, sebuah lagu yang diambil dari syair Raja Daud di Mazmur 23 ayat 1 sampai ke 6. Lagunya sangat bagus dan memberkati. Ada yang sudah pernah dengar lagu Tuhan adalah gembalaku? Ada yang sudah pernah dengar? Oh, sudah pernah dengar. Ya, kita mau dengar lagi. Perhatikan baik-baik setiap kata, setiap melirik diperhatikan supaya kita paham lagunya. Ya, kita lihat bersama-sama ya. Gembalaku takkan kekurangan aku. Luar biasa sekali. Dari lagu ini anak-anak, kira-kira apa yang Tuhan lakukan sebagai gembala yang baik? Apa saja dari lagu ini? Ayo, yang bisa jawab dari lagu ini. Apa yang kita dapatkan dari Tuhan sebagai gembala yang baik? Dari lagu ini loh. Tidak usah takut karena Tuhan beserta kita. Tuhan menyertai kita. Kita tidak perlu takut. Benar, pinter. Yang kedua adalah apa yang Tuhan lakukan sebagai gembala yang baik? Jelas ya? Oke, dikerjakan. Mulai sekarang dikerjakan sendiri-sendiri. Ini bukan tugas kelompok. Ini adalah tugas pribadi. Ya, bukan tugas diskusi. Ya, kita sudah menyelesaikan kegiatan yang keempat, yaitu bertanya jawab. Sekarang kita masuk pada kegiatan yang kelima, yaitu berdiskusi. Kita mau masuk ke materi dari pembelajaran kita untuk pagi hari ini.
yaitu tentang Tuhan adalah gembala kita yang baik. Tuhan adalah gembalaku yang baik, itu diambil dari kitab Mazmur 23. Ayo dibuka kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Coba. Ayo dibuka Mazmur 23. Nah, nanti ini ada tugas pertanyaan ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 itu menceritakan tentang kisah siapa? Tuhan yang gembalaku ya baik. Ceritanya itu tentang siapa itu? Betul, Raja Daud. Raja Daud itu adalah dulu sebelum jadi raja, dia itu pengembala. Dia itu punya bapak namanya bukan Isai namanya. Dia Daud ini kambingnya cuma 2-3 ekor, tapi dia tetap mengembalakan karena dia membantu ayahnya menggembalakan. Lah waktu menggembala dia tidak pulang. Dia kalau mengembalakan di padang itu tidak pernah pulang. Pulangnya jarang, seminggu sekali, sebulan sekali baru pulang. Loh, nggak takut Pak? Padahal Daud masih remaja tapi tidak takut. Kenapa? Karena dia merasa punya gembala, yaitu Tuhan. Aku gembala yang baik, Tuhan juga gembala yang baik. Sekarang kita mau lihat, ternyata gembala yang baik itu Daud dan Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Kita lihat, dengarkan videonya. Tuhan adalah gembalaku. Tersinya. Komik Alkitab Anak. Domba yang hilang. Domba yang hilang. Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Dengarkan baik-baik ceritanya. Suatu hari di pegunungan ada Hafalkan kejadiannya. Gembala itu mempunyai binatang ternak, yaitu domba. Banyak banget dombanya. Binatang domba itu semuanya berjumlah 100 ekor. Oh, ada 100 ekor. Setiap hari, gembala membawa dombanya berjalan mencari rumput makanannya. Wah, setiap hari diangon ya, anak-anak ya. Bawa ke padang rumput. Ketika malam hari akan tiba, Malam gembala hari. memasukkan semua domba ke kandang. Tapi gembala menghitung dombanya hanya 99 domba. Itu berarti ada 1 domba yang hilang. Ya, bagus sekali anak-anak. Setelah anak-anak sudah menyelesaikan tugas mandirimu dan tugas diskusi kelompokmu, luar biasa sekali. Berarti kamu sudah ada pemahaman tentang gembala yang baik. Ya, gembala yang baik di mana dikisahkan dari Raja Daud. Nah, hari ini kita juga mau belajar memahami peran Allah sebagai gembala yang baik. Allah itu juga gembala kita yang baik. Seperti tadi Daud
gembala yang baik bagi dombanya, Allah gembala yang baik bagi kita. Karena kita itu diibaratkan domba. Di dalam Alkitab, kita itu diibaratkan domba, digambarkan sebagai domba. Dan Allah adalah gembala yang baik. Allah mengenal kita. Allah mengenal suara kita. Bahkan tadi Allah memberikan, Tuhan itu memberikan apa? Nyawanya. Itu tanda bahwa gembala yang baik itu memberikan nyawanya untuk dombanya. Kita lihat satu video pembelajaran. Nanti dari video ini kita akan membuat sebuah karya, ya, karya kreatif tentang gembala. Ya, kita lihat bersama-sama. Sekarang kita sudah lihat video pembelajaran kegiatan ke-6 kita, mari berkarya. Apa anak-anak? Mari berkarya. Jadi nanti karyanya apa? Karya kreatifnya bisa kamu menggambar, bisa kamu juga membuat puisi, bisa kamu juga nanti membuat storytelling ya, cerita bergambar ya, dari apa video yang tadi kamu lihat di depan itu ya. Ini Pak Amsal mau bagi per kelompok, tadi kelompoknya sudah dibagikan. Kelompok apa? Yang keras. Kelompok apa? Kelompok apa? Kelompok apa? Kelompok apa? Yohanes. Mana? Ya, bagus. Ya, bagus, sudah dapat satu. Ya, setelah kita sudah merefleksi pelajaran kita hari ini, bahwa kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Refleksi kita hari ini senantiasa kita harus berterima kasih pada Tuhan sebagai Gembala yang baik. Sebelum kita tutup, kita doa dulu, yuk. Ketua kelasnya memimpin kita dalam doa. Teman-teman kita terima kasih kejagaan dan pilihan Tuhan. Sebentar lagi kami mau kembali Tuhan. Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ketua. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa lagi